Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Ananda Amalia dengan NIM 2401125010009. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya terkait memprediksi jumlah penumpang kereta api di Pulau Sumatera dengan menggunakan metode seasonal autoregressive intelligent movie average atau SARIMA. Nah, outline pada presentasi kali ini yang pertama yaitu pendahuluannya, latar belakang rumusan masalah serta tujuan. Selanjutnya itu tinjauan pustaka yang memuat deret waktu, arima sarima, dan prosedur Box-Jenkins. Yang ketiga itu metode penelitian. Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan dari analisis. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Nah, transportasi merupakan salah satu sektor vital dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Keterbatasan sarana transportasi yang memadai menjadi prasyarat penting bagi mobilitas masyarakat, distribusi barang, integrasi wilayah. Menurut Tamen pada tahun 2000. Nah, data jumlah penumpang kereta api merupakan contoh klasik data deret waktu atau time series yang mengandung pola tren dan musiman yang kuat. Nah, karakteristik tersebut menjadi model seasonal autoregressive intertage movie average atau yang dikenal pula sebagai model Sarima sebagai salah satu pendekatan yang paling sesuai untuk analisis dan peramalan data jenis ini. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membangun model Sarima untuk data jumlah penumpang kereta api di Sumatera dan menggunakannya untuk menghasilkan peramalan 24 tahun ke depan. Dari Januari 2021 hingga Desember 2022, sekaligus mengkaji keterbatasan model dalam konteks gangguan pandemi pada tahun 2019. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik pola data jumlah penumpang kereta api di Pulau Sumatera periode Januari 2012 hingga Desember 2020. Yang kedua itu model Sarima manakah yang paling sesuai untuk memodelkan data jumlah penumpang kereta api di Pulau Sumatera. Yang ketiga itu bagaimana hasil peramalan jumlah penumpang kereta api di Pulau Sumatera untuk 24 bulan ke depan menggunakan model Sarima yang terpilih. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuannya yaitu yang pertama mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik pola data jumlah penumpang kereta api di Pulau Sumatera periode 2021 Januari hingga Desember 2020. Yang kedua yaitu menentukan model Sarima terbaik untuk memodelkan data jumlah penumpang kereta api di Pulau Sumatera melalui prosedur Box-Jenkins. Nah, yang terakhir tujuannya itu menghasilkan peramalan jumlah penumpang kereta api di Pulau Sumatera untuk 24 bulan ke depan beserta interval kepercayaannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, peramalan atau forecasting adalah suatu kegiatan untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan data-data yang terjadi dari masa lampau. Nah, selanjutnya itu deret waktu atau time series. Ini adalah sekumpulan pengamatan yang dikumpulkan secara berurutan berdasarkan waktu, baik secara harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Nah, berdasarkan pada 2006, analis deret waktu bertujuan untuk memahami mekanisme yang menghasilkan data yang diamati, melakukan peramalan nilai masa depan, serta mengoptimalkan pengendalian suatu sistem berdasarkan pola histori. Nah, selanjutnya itu stasionaritas. Konsep stasionaritas merupakan fondasi utama dalam analisis deret waktu. Nah, suatu deret waktu dikatakan stasioner apabila memenuhi 3 kondisi. Yang pertama, nilai tengah atau minyak konstan sepanjang waktu. Yang kedua, varians konstan sepanjang waktu. Dan yang terakhir yaitu covariance, antara dua variabel hanya tergantung pada jarak antara keduanya, bukan pada posisi absolutnya dalam deret. Nah, selanjutnya itu model Sarima PDQ selanjutnya itu model Sarima
merupakan perluasan dari model ARIMA yang dirancang khusus untuk data deret waktu yang mengandung pola musiman. Nah, model SARIMA dinyatakan dengan notasi ARIMA PDQ, PDQS, di mana PDQ adalah orde komponen non-musiman dan PDQ kapital adalah orde komponen musiman dengan S menunjukkan panjang periode musim. Selanjutnya yaitu prosedur Box-Jenkins. Nah, prosedur Box-Jenkins merupakan metode sistematis untuk membangun model ARIMA atau SARIMA yang terdiri dari 3 tahap yang kami gunakan. Yang pertama itu identifikasi model, yaitu penentuan orde diferensial berdasarkan uji stasionaritas serta penentuan orde AR dan MA melalui analisis plot ACF dan PACF. Yang kedua yaitu estimasi parameter, penentuan nilai parameter model menggunakan metode maximum likelihood estimation atau MLE dan conditional sum of squares atau CSS. Nah, yang terakhir yaitu peramalan penggunaan model yang telah divalidasi untuk menghasilkan prediksi nilai masa depan beserta interval kepercayaannya. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan model. Ya, di sini ada 3 yaitu AIC, BIC, dan AIC correction. Nah, yang pertama AIC atau Archaic Information Criterion adalah AIC ini adalah nilai likelihood maksimum dan K adalah jumlah parameter modelnya. Nah, selanjutnya yaitu BIC atau Bayesian Information Criterion adalah koreksi yang lebih kuat terhadap jumlah parameter dibandingkan AIC-nya. Nah, yang terakhir yaitu AIC correction atau correction Archaic Information Criteria merupakan model AIC dengan koreksi untuk ukuran sampel kecil dikalikan bila rasio N bagi K-nya itu lebih kecil daripada 40. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, yang pertama itu sumber dan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dengan jumlah penumpang kereta api Pulau Sumatera. Jadi, satunya itu ada ribuan. Periode dari data tersebut adalah dari Januari 2012 hingga Desember 2020 dengan total observasi 108 observasi per bulan. Nah, dari 108 observasi ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu in sample dari Januari 2012 hingga Desember 2019 sebanyak 96 observasi. Terus yang kedua itu ada out sample dari Januari 2020 hingga Desember 2020 sebanyak 12 observasi. Nah, software yang digunakan pada kali ini yaitu R dengan paket forecast, T-Series dan LM-Test. Nah, tahapan analisisnya yaitu yang pertama eksplorasi dan visualisasi data, terus yang kedua itu uji stasionaritas, dan yang ketiga itu diferensi musiman. Yang keempat adalah identifikasi orde via ACF dan PACF. Yang kelima yaitu fitting model dan auto ARIMA. Yang keenam itu pemilihan model terbaik. Dan yang terakhir itu peramalan 24 bulan ke depan. Selanjutnya yaitu data dan eksplorasi deret waktu. Nah, pada tabel ditampilkan data bulan penumpang kereta api di Pulau Sumatera pada tahun 2012 hingga 2020 berdasarkan bulannya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah penumpang kereta api di Pulau Sumatera itu mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode pengamatan. Nah, nilai minimum sebesar 8.000 terdapat pada tahun 2020 pada bulan Mei. Ini merupakan dampak langsung dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan pergerakan masyarakat secara masif. Sementara nilai maksimum itu tercatat pada 2019 bulan Juni sebesar 829.000 yang mencerminkan puncak aktivitas perjalanan sebelum terjadinya pandemi. Jadi,
sebelum pandemi memuncak pada tahun 2020 itu ada puncak pergerakan yang paling signifikan pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu pada gambar ditampilkan plot time series data penumpang kereta api Sumatera. Nah, berdasarkan visualisasi plot time series tersebut, data menunjukkan tren yang meningkat secara konsisten dari tahun 2012 hingga pertengahan 2019 dengan nilai penumpang berkisaran antara 279.000 orang. Nah, terendah itu pada Februari 2013. Nah, bisa dilihat pada plot time seriesnya itu yang terendah Februari 2013 hingga Juni 2019 mengalami nilai tertinggi sebesar 829.000 orang. Selanjutnya untuk plot dekomposisi aditif deret waktunya, pola musiman bersifat sangat teratur dan konsisten sepanjang 2012 sampai 2020 dengan amplitudo sekitar kurang lebih 20 sampai 30.000 penumpang. Nah, puncak musiman terjadi setiap pertengahan tahun, bulan Juli dan akhir tahun bulan Desember, sedangkan lembah terjadi di awal tahun dan sekitar September hingga Oktober. Nah, keteraturan pola ini mengkonfirmasi bahwa musiman bersifat aditif bukan tergantung pada level tren, sehingga penggunaan model dekomposisi aditif sudah tepat. Nah, selanjutnya yaitu untuk pola musiman per bulan. Bisa dilihat di sini dari Januari, Februari, Maret hingga Desember. Nah, pola per bulan yang dihasilkan itu menunjukkan variasi penumpang pada setiap bulan sepanjang periode pengamatan dari bulan Januari hingga bulan Desember pada tahun 2012 hingga 2020. Nah, bulan Juni secara konsisten mencatat jumlah penumpang tertinggi di antara bulan-bulan lainnya, diikuti dengan bulan Juli diikuti dengan bulan Juni dan Desember. Selanjutnya yaitu uji stasionaritas dan proses differencingnya. Nah, bisa lihat hasil uji stasionaritas data aslinya ini menunjukkan bahwa ketiga pengujian sepakat menyimpulkan data tidak stasioner. Nah, pada uji ADF atau Augmented Dickey-Fuller, nilai p-value sebesar 0,8125 jauh di atas 0,05. Nah, sehingga H0-nya ini gagal ditolak atau H0 diterima, sehingga data tidak stasioner. Nah, selanjutnya itu uji KPSS dengan H0 ini bahwa data stasioner menghasilkan p-value ini sebesar 0,0403 lebih kecil daripada 0,05, artinya H0 ditolak yang berarti data tidak stasioner. Selanjutnya untuk uji PP atau Phillips Perron menghasilkan p-value 0,4845 yang tidak signifikan. Nah, ketidaksensoran data ini konsisten dengan adanya tren dan pola musiman yang kuat sebagaimana terlihat pada visualisasi data awal. Nah, oleh karena itu diperlukan proses differencing untuk membuat data menjadi stasioner. Nah, selanjutnya setelah dilakukan proses differencing ini dihasilkan ADF-nya itu sebesar 0,01. Nah, dapat disimpulkan bahwa ini tuh lebih kecil daripada 0,05. Terus KPSS-nya ini 0,1 stasioner karena lebih besar daripada 0,05. Nah, selanjutnya itu untuk identifikasi orde modal melalui ACF dan PACF. Nah ini ACF-nya setelah di differencing itu, pola ACF-nya itu langsung cut off dan masuk ke dalam batas kepercayaan. Sejak leg pertama ini mengidentifikasi bahwa tidak ada komponen MA non-musiman maupun MA musiman yang kuat tersisa setelah proses differencing ganda diterapkan. Nah, sehingga menjadi dasar untuk mempertimbangkan orde MA yang rendah atau Q sama dengan 0 atau 1 dan orde MA musiman yang rendah pula atau Q sama dengan 0 hingga 2. Nah, pada plot PACF-nya data setelah differencing lengkap terdapat beberapa spike
yang signifikan melewati batas kepercayaan pada beberapa leg awal namun tidak membentuk pola cut-off yang tegas pada satu leg tertentu. Selanjutnya untuk ACF diferensi musimannya, ACF dan PACF setelah diferensi musiman. Pada pola ACF, data setelah diferensi musiman terlihat penurunan eksponensial yang lambat dan signifikan dimulai dari leg pertama hingga beberapa leg berikutnya. Nah, batang-batang autokorelasi secara bertahap mengecil, namun masih melewati batas kepercayaan hingga beberapa leg membentuk pola tailing off yang khas. Nah, pada plot PACF-nya, data setelah diferensi musiman ini terdapat spike besar yang sangat signifikan tepat pada leg pertama. Bisa dilihat di sini pada leg pertama ada spike besar yang sangat tinggi. Terus setara dengan leg 12 dalam satuan bulanan. Ini. Kemudian nilai PACF langsung turun dan masuk ke dalam batas kepercayaan pada leg-leg berikutnya. Nah, pola cut-off yang tajam setelah leg pertama ini merupakan ciri khas adanya komponen EAR musiman orde 1 atau P sama dengan 1 yang kuat dalam data. Selanjutnya yaitu perbandingan kriteria model. Yang pertama adalah perbandingan ketika model dilakukan menggunakan kriteria AIC, BIC, AICC, dan RMSE. Nah, hasil perbandingan disajikan pada tabel perbandingan kriteria model Sarima. Berdasarkan perbandingan ini, Sarima kedua memiliki nilai AIC terkecil sebesar 1093,78. Terus terbesar itu yang auto Arima. Selanjutnya itu model terpilih. Nah, dalam pilihan ini dipilih model auto Arima sebagai model terbaik karena dipilih secara otomatis dengan kriteria AICC dari pencarian dan karena perbedaan AIC antar model dipengaruhi oleh perbedaan differencing yang membuat nilai tidak langsung comparable. Jadi persamaan modelnya bisa lihat pada layar. Selanjutnya itu akurasi model Arima. Nah, berdasarkan tabel 47 akurasi model Arima ini, nilai mean error bernilai min 3,327 menunjukkan bahwa secara rata-rata model sedikit meremehkan nilai aktual. Nah, nilai root mean square error-nya RMSE-nya ini sebesar 62,765 atau mean absolute error atau MAE sebesar 39,662 dengan nilai MAPE sebesar 21,39%, mengidentifikasi bahwa rata-rata kesalahan peramalan sebesar sekitar 21% dari nilai aktualnya. Nah, selanjutnya yaitu nilai MASE atau mean absolute square error sebesar 0,369 atau lebih kecil daripada 1. Ini menunjukkan bahwa model ini memiliki akurasi yang lebih baik dibandingkan model naive atau random walk. Nah, yang terakhir yaitu nilai ACFI sebesar min 0,018 yang sangat mendekati 0, mengkonfirmasi bahwa tidak ada autokorelasi yang signifikan pada residual leg ke-1. Selanjutnya yaitu yang terakhir, peramalan 24 bulan ke depan dari Januari 2021 hingga Desember 2022. Bisa dilihat pada tabel 4.8 hasil peramalan 24 bulan ke depan. Hasil peramalan tersebut menunjukkan adanya nilai negatif pada sebagian besar periode 2021 dan 2022. Ini merupakan konsekuensi langsung dari model yang mengekstrapolasi tren penurunan tajam yang terjadi akibat pandemi COVID-19 pada akhir data historis, yaitu April hingga Desember 2020.
Nah, karena model ARIMA ini tidak memiliki komponen AR atau autoregresif dan hanya bergabung pada komponen MA musiman, model cenderung meneruskan pola penurunan dari titik akhir data. Selanjutnya, dalam konteks realitas, nilai negatif untuk jumlah penumpang tertentu tidak dapat terjadi secara fisik. Nah, fenomena ini mengidentifikasi keterbatasan model Sarima klasik. Selanjutnya, interval kepercayaan yang semakin melebar seiring bertambahnya horizon peramalan juga mencerminkan peningkatan ketidakpastian pada bulan-bulan tertentu. Seperti Januari 2021, peramalannya itu sebesar 200,29 ribu. Nah, model ini masih menghasilkan peramalan yang positif dan realistis. Namun mulai April 2021 sebesar 170,60 ribu, nilai forecast menjadi negatif yang secara praktis tidak bermakna dan harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Nah, itu adalah selanjutnya itu kesimpulan. Data jumlah penumpang kereta api di Pulau Sumatera periode 2012 hingga 2020 menunjukkan tren peningkatan konsisten dengan pola musiman yang teratur, sehingga terjadi anomali signifikan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan penumpang turun drastis hingga 8.000 orang pada Mei 2020. Nah, model terbaik yang terpilih melalui prosedur box junction adalah ARIMA dengan seleksi otomatis auto ARIMA berdasarkan kriteria AICC, di mana seluruh parameter terbukti signifikan secara statistik dengan nilai MASE-nya itu kecil daripada 1, yang menunjukkan akurasi lebih baik dibanding model Naive Random Walk. Nah, peramalan 24 bulan ke depan menghasilkan nilai yang realistis hanya pada Januari hingga Maret 2021, sementara setelahnya menghasilkan nilai negatif akibat ekstrapolasi tren penurunan pandemi. Mengidentifikasi bahwa model Sarima berbasis data historis tidak mampu mengantisipasi regime change yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti pandemi COVID-19. Nah, baik, itu saja presentasi hasil dari analisis memprediksi jumlah penumpang kereta api di Pulau Sumatera dengan menggunakan Sarima. Selanjutnya kita lanjut ke praktik. Nah, bisa dilihat pada layar ini adalah peramalan 24 bulan ke depan dari Januari 2021 hingga Desember 2022. Baik, itu saja presentasi dari saya terkait tugas analisis deret waktu memprediksi jumlah penumpang kereta api di Pulau Sumatera dengan menggunakan metode seasonal autoregressive interstage moving average atau Sarima pada mata kuliah analisis deret waktu.
Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Aswi SPD MSc PhD dan Ibu Nur Ikhwana Estat Emstat. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.